Halo semuanya, nama saya Oktavila, NPM saya 1951068. Di sini saya diberikan tugas UAS, project UAS oleh dosen kita. Di sini itu saya akan membahas tentang pelanggaran kode etik profesi advokat. Tanpa basa-basi langsung ke materinya. Di sini materinya yang akan saya bahas itu yang pertama ada kode etik, yang kedua ada kronologis contoh kasusnya. Yang ketiga itu ada prinsip dan norma yang dilanggar. Yang keempat itu tata cara penyelesaian sengketa kode etik. Yang kelima itu sanksi dan yang keenam itu kesimpulan. Nah, tanpa basa-basi langsung ke materinya aja. Di sini apa sih kode etik? Kode etik itu merupakan sebuah tingkah laku maupun norma yang harus diikuti atau ditaati. Begitu pula dengan kode etik profesi itu bisa kita mengertikan dengan moral atau norma yang harus kita taati dalam satu pekerjaan. Nah, menurut Prof. Dr. R. Subekti SH, di sini menjelaskan bahwa kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Nah, di sini itu perlu kita ketahui terlebih dahulu, advokat itu apa sih? Advokat itu adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Nah, advokat juga bisa dikatakan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Nah, di sini itu apa sih kode etik profesi advokat? Nah, kode etik profesi advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin untuk melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara ataupun masyarakat, terutama kepada diri sendiri. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan sedikit kronologis. Nah, terdakwa ini merupakan pengacara atau advokat yang bernama Otto Cornelis Kaligis. Nah, bagaimana sih kronologisnya? Um, Kronologisnya itu singkat cerita pada bulan Maret itu 2015, si Gatot Pujo Nugroho ini memberitahukan kepada terdakwa yaitu Otto Cornelis bahwa ada surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi atas untuk pengecekan penyelidikan tentang Kepala Kejaksaan Tinggi. Kau lihatlah salah ya. Tenang lah, ini masih mending. Oh kalau salah lo ngomong jorok. Diam ya. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke kronologisnya dan kasus yang saya ambil di sini itu merupakan kasus pelanggaran advokat Otto Cornelis sekaligus. Nah, saya lanjut aja langsung. Singkat cerita, sekitar bulan Maret 2015 itu Gatot Pujo Nugroho ini memberitahukan kepada terdakwa yaitu Otto Cornelis ini bahwa ada surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi. Nah, surat panggilan itu merupakan surat panggilan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial bansos, BDB, sama BOS, lalu DBH, serta dengan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada pemerintahan Provinsi Sumatera. Oleh karena itu, terdakwa di sini itu Gatot Pujo meminta terdakwa untuk menjadi kuasa hukumnya. Nah, karena khawatir juga karena surat panggilan tersebut, si Gatot ini dengan Evi datang ke kantor terdakwa untuk melakukan konsultasi dan bertemu dengan di situ juga ada Gary, Julius Irwansyah, dan juga Anis Rival. Nah, setelah konsultasi,
Kemudian terdakwa ini mengusulkan agar Gatot tidak usah datang atas surat panggilan tersebut, dan mengusulkan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PT UN Medan. Atas usulan tersebut, Gatot dan Evi itu menyetujuinya. Nah, kemudian sekitar akhir bulan April 2015, Gary dan Yurindatri Aciuni, yaitu Indah, menemui Samsir Yuspan yang merupakan panitra dari PT UN Medan ini. Nah, di sini itu Samsir Yuspan itu berperan sebagai perantara antara Tripeni Irianto Putro, yaitu Ketua PT UN Medan. Nah, kemudian Samsir ini mengantarkan terdakwa Gary dan Indah untuk menemui Tripeni Irianto Putro ini di ruang Ketua PT UN di lantai 2 kantor PT UN. Nah, setelah membahasnya, Tripeni ini mengatakan, silakan dimasukkan saja, nanti akan kita periksa. Nah, setelah itu, si Gary ini dengan Indah ini juga keluar dari ruangan, tetapi terdakwa ini tetap dalam ruangan untuk memberikan amplop berisi uang sebesar $5.000 Singapura kepada Tripeni ini. Selanjutnya, terdakwa juga kembali menemui Samsir Yuspan dengan memberikan uang itu sebesar $1.000 Amerika Serikat. Nah, pada sekitar awal bulan Mei 2015, Samsir menelepon Gary bahwa menurut ketua PT UN ini, gugatan itu bisa didaftarkan, jadi datang saja. Kemudian, karena atas pemberitahuan Samsir ini, terdakwa memutuskan akan mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal 5 Mei 2015. Untuk itu, pada tanggal 4 Mei itu, terdakwa memerintahkan Gary agar menghubungi Mustafa yang merupakan orang kepercayaannya Gatot ini, dan menyampaikan rencana keberangkatan ke Medan agar si Gatot ini itu menyediakan seperti tiket pesawat, tempat tinggal, dan segala kebutuhan. Nah, di sini juga terdakwa menemui Tripeni lagi di ruangannya dan berkonsultasi atas permohonan gugatan yang diajukannya. Dan di sini memberi Tripeni beberapa buku karangan terdakwa beserta satu buah amplop warna putih yang berisi $10.000 Amerika dengan maksud agar Tripeni ini bisa menjadi hakim yang menangani perkara ini. Sementara itu, si Gary ini juga menunggu di ruang Samsir Yuspan. Selanjutnya itu, Tripeni ini, karena Tripeni ini menyetujui untuk menjadi hakim di sini, jadinya dia itu memilih 2 orang majelis anggota hakim, yaitu Darmawan Ginting dan Amir Fauzi. Setelah menerima berkas dari majelis disebutkan oleh majelis hakim, anggota Amir Fauzi ini mengatakan, kok gugatan terdakwa ini maunya seperti ini, objeknya tidak pas. Seharusnya yang dijadikan objek permohonan adalah keputusan atau tindakan pemohon terkait dengan penggunaan dana BOS dan lain-lainnya. Nah, pada tanggal 18 Mei 2015 ini merupakan sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan dan tanggapan termohon. Sebelum sidang dimulai, terdakwa Gary dan Indah menemui lagi Samsir untuk meminta diantarkan ke ruangan Tripeni. Nah, dalam pertemuan tersebut, terdakwa Gary berbicara dengan Tripeni terkait gugatan PT UN tentang pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diajukan terdakwa selaku kuasa dari Ahmad Paud Lubis, dengan maksud untuk menyatakan Tripeni selaku ketua majelis dapat bersikap memutus sesuai dengan gugatan karena gugatan ini berkategori baru. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Gary dan Indah kembali ke ruang utama untuk menghadiri sidang tersebut. Nah, bahwa sekitar pertengahan Juni 2015 ini, setelah persidangan acara keterangan ahli, yaitu keterangan ahli oleh Lintong Siahan dan Muhammad Heliandi yang diajukan oleh pemohon,
terdakwa menemui Amir Fauzi di ruang kerjanya membahas mengenai keterangan ahli dengan mengatakan, bagaimana Pak keterangan ahli yang kami ajukan, apakah sesuai dengan pendapat Bapak? Hal tersebut itu langsung ditolak jawab oleh Amir Fauzi dengan jawaban, saya tidak dapat memberikan penjelasan terkait perkara yang sedang berjalan. Nah, di sini itu terjadi lagi pada tanggal 1 Juli 2015 ini, Yeni sebagai sekretaris kantor Otto Cornelis sekaligus ini melaporkan kepada terdakwa terkait penerimaan uang sejumlah 30.000 dolar Amerika Serikat dan 50 juta rupiah dari Evi Susanti, yaitu suami dari Gatot. Kemudian terdakwa memerintahkan Yeni untuk memasukkan ke dalam 5 amplop putih, yaitu dengan 3 amplop masing-masing 5.000 dolar Amerika dan 2 amplop lainnya itu 1.000 dolar Amerika. Nah, setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, terdakwa Gary dan Indah menemui Tripeni di ruang kerja dan mendesak agar gugatannya dimasukkan dalam wewenang pengadilan PT UN sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Setelah itu Gary dan Indah keluar lagi dari ruangan terlebih dahulu, sedangkan terdakwa masih tetap dalam ruangan dan menyerahkan sebuah amplop warna putih kepada Tripeni. Namun Tripeni itu menolak dan amplop tersebut dibawa kembali oleh terdakwa. Nah, setelah itu, sesampai karena setelah ditolak, jadi terdakwa ini pulang ke Jakarta. Nah, sesampainya di Jakarta, terdakwa ini bertemu dengan Evi di kantor terdakwa dan membicarakan perkembangan dalam persidangan dan juga meminta uang lagi sebesar 25.000 dolar karena uang yang sebelumnya sebesar 25.000 dolar Amerika Serikat ini telah diberikan ke 3 hakim, namun perlu dana tambahan lagi supaya lebih aman. Nah, pada hari Minggu itu tanggal 5 Juli 2015, sekitar jam 4 itu Gary bertemu dengan terdakwa di tempat check-in untuk berangkat ke Medan. Nah, pada hari itu juga sekitar 11.30, Gary dihubungi oleh Evi. Mengapa? Karena Evi menanyakan tentang keberadaan uangnya. Takutnya uangnya tidak diserahkan kepada yang lain, melainkan digunakan untuk diri sendiri. Nah, pada tanggal 6 Juli 2015, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menemui Tripeni di ruangannya melaporkan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli telah bertemu dengan Gary di kantor PT UN dan menerima uang dari Gary, namun tidak sesuai dengan harapan. Kemudian Tripeni itu menjawab, itu kan hanya sebagian yang dikabulkan. Jadi yang dimaksud sebagian dikabulkan itu putusannya itu berencana, cuman sebagian saja dikabulkan oleh Tripeni ini. Nah, pada hari Selasa tanggal 7 Juli itu Majelis Hakim membacakan putusan perkara gugatan nomor 25/G/2015 dari PT UN Medan MDN sesuai dengan perjanjian awal, yaitu hanya sebagian permohonan dikabulkan. Setelah sidang tersebut, Gary menemui Samsir, Yusufan, dan juga memberikan lagi 1.000 dolar Amerika sebagaimana arahan dari terdakwa. Nah, pada hari itu juga sekitar jam 1.30 siang itu terdakwa menelpon Gary melalui HP milik Indah menanyakan hasil putusan. Dalam kesempatan itu Gary menyampaikan bahwa uang untuk Tripeni belum diserahkan karena menunggu arahan dari terdakwa atas penyampaian tersebut. Nah, pada tanggal 8 Juli itu sore hari, Samsir Yuspan menelpon Gary dan mengatakan bahwa ketua mau mudik. Nanti setelah itu Gary menanyakan, nanti saya tanya Pak Osi, terdakwa. Jadi dan di sini Gary juga menyatakan bahwa dia tidak bisa memutuskan apakah harus sekarang atau kapan ngasihnya uangnya.
Nah, atas permintaan tersebut, Gary menyampaikan kepada Indah kapan dikasih. Habis itu dan di sini itu terdakwa itu menjawab pokoknya dikasih melalui Indah. Gary kemudian mengatakan iya tapi katanya itu mau mudik. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015, Gary pergi ke Medan menuju kantor PDO menemui Samsir di ruangannya dan menyampaikan keinginan bertemu Tripani. Ini ada titipan dari terdakwa untuk Pak Ketua. Kemudian Samsir Yuspan mengatakan ayat santar. Kemudian Gary mengatakan nggak apa-apa nih Pak. Setelah itu Samsir menjawab tenang saja. Kemudian Gary diantar untuk membeli Tripani. Nah, setelah menyerahkan amplop yang berisi $5.000 Amerika Serikat. Kemudian Gary keluar dan turun bawah. Pada saat Gary keluar dari pintu utama kantor PTUN, di situ sudah ada petugas KPK dan pada saat itu Gary juga tertangkap. Nah, setelah penangkapan Gary, terdakwa menelpon Gini untuk mengamankan berkas yang ada di Medan. Oke, selanjutnya itu yang akan saya bahas itu prinsip dan norma yang dilanggar. Nah, di sini itu perlu kita ketahui terlebih dahulu, prinsip itu dibagi menjadi 4, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Nah, prinsip tanggung jawab ini yang dimaksud adalah bahwa semua profesional wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, prinsip keadilan itu seseorang yang profesional itu pasti selalu mementingkan nilai keadilan dalam pekerjaannya. Nah, prinsip otonomi itu profesional dalam dunia kerja memiliki kebebasan dan kewenangan untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Nah, yang prinsip integritas moral ini, dalam etika profesi ini, integritas moral sangat penting karena merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai seorang profesional. Sebagai seorang profesional juga harus ingat bahwa untuk menjaga kepentingan profesi diri sendiri dan juga memikirkan kepentingan masyarakat. Nah, di sini itu menurut saya semua prinsip kode etik itu tentunya penting bagi setiap profesi, tetapi dalam kasus ini, kasus pengacara Otto Cornelis Kaligis ini yang lebih melanggar prinsip dan norma etik salah satu advokat merupakan prinsip integritas moral, di mana advokat memberikan suap kepada hakim agar sengketa tersebut dapat didaftarkan dan dapat dimenangkan oleh para hakim, walaupun pada akhirnya cuman diterima sebagian putusannya. Nah, oleh karena itu tidak hanya merugikan orang yang tidak bersalah, tetapi juga merugikan mereka sebagai salah satu profesi yang terhormat, sehingga hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang menurunkan derajat martabat dan tingginya kehormatan sebuah profesi, serta tidak ada dalam profesi itu berkurangnya sebuah keadilan. Nah, di sini itu juga terdapat yang selanjutnya itu adalah cara penyelesaian sengketa kode etik advokat. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Nah, pemeriksaan dapat dilakukan pada 2 tingkatan, yaitu tingkatan Dewan Kehormatan Cabang atau daerah. Yang kedua itu tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang atau daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Nah, caranya itu yang pertama itu harus mengajukan sebuah pengaduan terlebih dahulu. Itu dapat diajukan oleh pejabat pemerintah, masyarakat, kerabat, dan Dewan Pimpinan Pusat atau cabang atau daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Nah, pengaduan ini dapat dilakukan jika advokat itu sebagai teradu yang diduga telah melanggar kode etik profesi advokat harus disampaikan secara tertulis juga disertai dengan alasan yang dibuat dalam 7 rangkap dan membayar biaya pengaduan. Nah, pemeriksaan kelengkapan berkas pengaduan itu dalam waktu 7 hari setelah menerima pengaduan
Nah, yang selanjutnya itu membuat Majelis Kehormatan Daerah sampai lambatnya 7 hari kerja setelah berkas pengaduan itu dinyatakan lengkap. Setelah itu, pemeriksaan pendahuluan Majelis Kehormatan Daerah dapat mengadakan pemeriksaan atau pengaduan yang diajukan oleh pengadu yang apabila dirasa perlu pengaduan dapat diberikan kesempatan memperbaiki surat pengaduan yang diajukan. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan persidangan. Majelis Kehormatan Daerah menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan teradu untuk dapat hadir di persidangan yang sudah ditetapkan. Nah, setelah itu putusan Majelis Kehormatan Daerah, putusan itu secara mufakat, namun apabila tidak tercapai mufakat, maka putusan itu diambil berdasarkan suara paling banyak. Nah, yang terakhir itu perlu kita ketahui, sidang pembacaan putusan diberitahukan kepada para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat adalah putusannya itu bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu-gugat dalam forum manapun, termasuk dalam musyawarah nasional peradi. Oke, selanjutnya itu merupakan sanksi yang dikenakan di sini. Pada kasus ini itu selain di tingkat pengadilan negeri, terdakwa juga melakukan gugatan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dan pada peninjauan kembali itu hakim mengadili kembali yang menyatakan satu, pemohon peninjauan kembali atau terpidana Prof. Dr. Otto Cornelis sekaligus SHMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Yang kedua itu menjatuhkan pidana kepada terpidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar, maka kepada terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 bulan. Yang ketiga itu menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Nah, di sini itu menurut pendapat saya, pada hal ini walaupun terdakwa mengajukan gugatan ini sampai dengan tingkat peninjauan kembali, terdakwa tidak berhak akan pengurangan masa hukuman hanya karena alasan bahwa usia terdakwa itu sudah lanjut usia dan juga hal tersebut tidak sepenuhnya diperbuat oleh terdakwa untuk memberikan uang kepada majelis hakim. Dan di sini pada dasarnya terdakwa juga sudah tahu bahwa perbuatan yang dilakukan sudah melanggar kode etik profesi advokat itu sendiri. Tuntutan pidana pada tingkat pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidi pidana kurungan pengganti selama 4 bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan merupakan gugatan yang tepat untuk terdakwa serta ditambahkan dengan pemberhentian tetap. Nah, dalam kode etik profesi advokat atau kita bisa sebut dengan KAI, disebutkan bahwa dapat dilakukan pemberhentian tetap jika mempunyai maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat, dan disebutkan juga pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana disebutkan pada pasal 10 ayat 1 huruf B bahwa advokat dapat diberhentikan jika dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Jadi dalam hal seperti ini, yang sudah disebutkan dalam undang-undang maupun peraturan profesi advokat, terdakwa pantas akan pemberhentian tetap. Kesimpulan dari kasus ini, di sini saya simpulkan etika itu merupakan sikap kepribadian seorang di mana seorang tersebut dalam dirinya dapat menilai yang mana baik dan yang mana buruk. Nah, etika profesi pada intinya juga begitu, agar terbentuknya keadilan dan terhindarnya dari masalah sengketa yang diakibatkan oleh kecurangan seseorang. Nah, kode etik advokat disahkan pada tanggal 23 Mei
muat tentang tanggung jawab sekarang terhadap perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai advokat. Nah, dalam hal umum, setiap orang pasti memiliki ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri, tetapi sampai di mana pun juga status seseorang tersebut merupakan seorang advokat, maka kode etik itu berlaku juga di mana saja. Nah, dalam sengketa korupsi ini, kita bisa berpikir bahwa pentingnya adanya moral dan kesadaran dalam diri seseorang dalam melaksanakan tugas advokat. Untuk itu, tingkatkanlah rasa keadilan, tanggung jawab, dan taatilah peraturan yang telah ada. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.